Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Saputra, mahasiswa Statistikiyah semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini ada 5 soal dan sini akan saya berusaha coba menjawab 4 dari soal tersebut. Adapun yang pertama yaitu tentang seberapa pentingnya penciptaan nilai bagi nasabah dalam perbankan. Konsep nilai nasabah memberikan gambaran tentang nasabah atau suatu perusahaan, mempertimbangkan apa yang mereka inginkan dan percaya bahwa mereka memperoleh manfaat dari suatu produk. Nilai nasabah merupakan kualitas yang dirasakan nasabah yang sesuai dengan harga relatif dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, sehingga menciptakan nilai bagi nasabah sangatlah penting guna meyakinkan nasabah terhadap produk yang dikeluarkan oleh pihak perbankan. Yang selanjutnya yaitu jelaskan konsep segmentasi dan penentuan pasar sasaran. Konsep segmentasi itu sendiri yaitu segmentasi pasar adalah sebuah proses pengelompokan atau pembagian calon konsumen berdasarkan karakteristik yang berbeda yang bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen secara efektif dan efisien. Dan kemudian penentuan pasar sasaran. Salah satu cara menaikkan angka penjualan adalah dengan cara memperoleh pembeli atau konsumen sebanyak mungkin. Oleh karena itu, kita harus tepat dalam menentukan pasar sasaran agar memperoleh hasil pemasaran yang maksimal. Dalam menentukan pasar sasaran, yang pertama kita harus mengenali target. Misalnya berapa usia target rata-rata, jenis kelamin, status ekonomi, dan juga latar belakang sosial budaya. Karena hal tersebut akan mempengaruhi daya beli pada suatu produk. Kemudian, apa yang sedang populer di kalangan konsumen? Kita perlu cari tahu barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Kemudian selanjutnya, memahami perilaku target atau konsumen. Hal ini sangatlah penting untuk upaya meningkatkan pelayanan yang maksimal. Dan setelah itu barulah kita menentukan produk dan jasa yang akan kita jual. Dan yang terakhir, setelah semua berjalan, kita perlu mengkaji ulang atau mengevaluasi produk yang kita jual atau kita tawarkan itu memberi manfaat apa pada konsumen. Apakah harga yang kita tawarkan sudah sesuai dan sudahkah tepat target market kita. Dan yang selanjutnya adalah contoh persaingan dalam dunia perbankan dari sisi manajemen strateginya. Contoh persaingan dalam dunia perbankan di sisi manajemen strategi dapat kita ambil contoh bank di sekitar kita, misalnya Bank BRI dan juga Bank Mandiri atau Bank Sumsel atau bank yang lainnya. Di sini saya melihat Bank BRI lebih unggul dalam memanage strategi dalam hal transaksi. Untuk meningkatkan transaksi, seperti kita ketahui banyak agen briling tersebar di mana-mana. Hal ini tidak dilakukan oleh bank lain, dan bank lain mungkin hanya sebatas mesin ATM saja.
itu pun terdapat di area bank. Hal ini menyebabkan transaksi BRI selalu berjalan maksimal. Nasabah tidak perlu datang ke bank ataupun ke ATM untuk bertransaksi. Dan dengan strategi itulah nasabah BRI dimudahkan atau dimanjakan dengan adanya briling tersebut. Dan yang terakhir adalah strategi promosi yang tepat dan efektif dalam dunia perbankan syariah, terutama di wilayah Oki Sumsel. Menurut saya, strategi promosi yang tepat untuk memperluas pemasaran perbankan syariah itu melalui media sosial, terutama melalui video. Di sini kita membuat video-video tentang perbankan syariah, tentang pelayanan, tentang keramahan pelayanan di perbankan syariah, dan juga tentang kelebihan produk-produk yang sesuai syariah. Selain itu, tentang layanan bank digital atau aplikasi digital perbankan syariah yang konsep fitur-fiturnya itu lengkap, tidak cuma untuk transaksi keuangan saja, tetapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang mengandung nilai-nilai ibadah. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.